Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah di Minggu Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020. Berhubung vaksin COVID-19 belum diketemukan, maka tanpa mengurangi sukacita, kita mengikuti ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Advent 2 ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Juga menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats firman Tuhan yang mengantar kita pada ibadah ini dan menjadi sebagai ayat pembimbing terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1-4, demikian firman Tuhan tertulis. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dan dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita sambut dengan nyanyian NKB nomor 7. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, dalam serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Raja dan penguasa di bumi yang yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Roma pasal 7 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik apa yang baik yang kulakukan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang aku kehendaki, maka bukan lagi aku perbuatnya, tetap dalam aku. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
marilah kita bersama-sama merendahkan diri di dalam Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya persilakan Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Bapa yang baik, dalam keheningan ini kami jujur di hadapan-Mu yang kudus, bahwa kami adalah manusia yang rapuh, rentan dalam segala apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan yang kami rasakan. Terkadang kami merasa benar, padahal sesungguhnya itu tidak benar. Terkadang kami merasa yakin untuk sesuatu. Sesungguhnya itu bukanlah sebuah keyakinan yang mutlak. Terkadang ketika kami mengaku bahwa kami mengasihi Allah dan sesama kami, tapi di saat itu juga kami sering mengecewakan hati Tuhan dan membuat Engkau berulang kali meneteskan air mata, bahkan tersalibkan berulang-ulang oleh perbuatan salah kami. Di saat kami mengaku mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, kala itu juga kami sering melukai mereka, meninggalkan kegetiran dan kepahitan dalam batin mereka. Ampuni kami Tuhan, tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami menjadi manusia yang menjadi sempurna seperti Kristus. Dalam proses itu, kami mohon topangan Allah. Kami memohon pertolongan-Mu untuk kuat menjalani yang sesungguhnya. Dan karena itu kami mengaku jujur di hadapan-Mu. Biarlah semua pengakuan jujur kami di hadapan Allah berkenan di hadapan-Mu dan membuat kami terbebas dari intimidasi kesalahan kami sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan semua pengakuan kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Mikha pasal 7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biar Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu dengan yang lain. Marilah kita saling memberikan salam damai dengan mengatupkan kedua tangan di dada. Sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, mari kita menyanyikan syukur dengan lagu KPNR nomor 120. Lagu ini kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Sejauh timur dari barat, Engkau
Kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat dipersilakan duduk. Pengampunan Tuhan telah memulihkan kita, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Dan kiranya itu yang sungguh terjadi di antara kita. Mari kita menyaksikan satu video Advent yang mengantar kita dalam perenungan firman Tuhan. Dipersilakan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya.
suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleguk-leguk menjadi dataran. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Shalom, saudara-saudara. Senang sekali bisa membagikan firman Tuhan kepada jemaat, kepada teman-teman yang ada di Gereja Kristus Kartini. Terima kasih buat dukungan saudara ke dalam pelayanan kami, bagi pelayanan kami di Australia, maupun juga bagi keluarga kami. Khususnya untuk keluarga yang ada di Bogor, terima kasih kalau saudara sudah meluangkan waktu untuk berdoa, untuk mengunjungi, untuk bersama-sama dengan Papa terutama. Pada bulan Maret yang lalu, saya sempat kembali ke Bogor dalam waktu beberapa hari, tetapi hanya singkat saja sebelum perbatasan ditutup karena COVID-19 ini. Saya bersyukur dan terima kasih bisa ada waktu sebentar dengan Papa. Dan terima kasih juga bagi saudara-saudara yang sudah datang mendukung, berdoa bagi kesehatan Papa, dan juga bagi keluarga kami, bagi Mama, dan bagi keluarga yang ada di Bogor. Terima kasih sekali lagi. Satu ayat yang saya renungkan beberapa hari ini itu adalah dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Saya akan bacakan bagi saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam masa pandemi ini kita mencoba untuk merenungkan apa sih sebetulnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kehendak Tuhan yang pasti ialah untuk kita mengucap syukur, untuk kita terus berdoa, untuk kita terus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, bersukacita di dalam Dia. Biarlah itu juga menjadi sesuatu yang kita lakukan khususnya di dalam masa pandemi ini. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saya akan bacakan sebelumnya Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 40 ayat 1. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik,
Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Engkau sudah berikan bagi kami, dan pada masa Advent sebelum Natal ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami sekali lagi betapa Engkau telah mengasihi kami, betapa Engkau telah mau ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami, melayakkan kami, dan Engkau mempunyai sebuah tujuan dari semuanya itu, yaitu bagaimana kami boleh memuliakan Tuhan, bagaimana kami boleh mengabarkan kabar Injil, khususnya pada waktu Natal ini kepada semua orang yang belum mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu apakah saudara pernah menunggu kereta di platform, di stasiun, mungkin di Bogor atau di Jakarta. Dan tiba-tiba ada kereta cepat yang lewat tanpa berhenti. Dan saudara begitu antusias sekali melihat kereta yang cepat ini dan mencoba melihat berapa cepat sebetulnya kereta ini. Dan ada beberapa kereta yang cepat, walaupun di Jakarta saya tahu kalau misalnya kita naik kereta, keretanya yang tidak berhenti itu rata-rata akan memperlahan sebentar kecepatannya sebelum cepat lagi melewati stasiun tersebut. Tetapi bayangkan kalau misalnya ada sebuah kereta yang begitu cepat melewati stasiun di mana saudara sedang menunggu kereta yang selanjutnya. Saudara akan melihat tentunya kereta yang begitu cepat, kereta yang begitu ingin langsung mencapai tujuannya dan melewati saudara dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan hal tersebut bagi kita semua pada pagi hari ini, karena sebetulnya kita ingin melihat bagaimana sebetulnya latar belakang dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ini tidak berdiri sendiri, tetapi ini tentunya ada latar belakang dari Yesaya 1 hingga Yesaya yang ke-39. Jadi saudara-saudara, mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu Yesaya mulai dari pasal 1 hingga pasal yang ke-39, ini mengcover waktu kurang lebih sekitar dari tahun 740 sebelum Masehi hingga tahun 686 sebelum Masehi. Yaitu sekitar 54 tahun ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan, sekitar 200 tahun, saudara-saudara. Jadi sekitar tahun 930 sebetulnya sudah ada perpecahan tersebut. Dan kita tahu bagaimana pada waktu itu di Yerusalem, di mana Yesaya pada waktu itu berada, saudara-saudara, di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda, kita melihat bagaimana Yesaya mencoba untuk merangkum pelayanan yang dilakukan oleh Yesaya selama tersebut. Yesaya menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar sekali, yaitu tantangan dosa. Ini adalah sesuatu yang dihadapi oleh umat manusia jutaan tahun mungkin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memberontak kepada Allah, manusia tidak mengikuti Allah. Itu artinya dosa. Dosa bukan hanya suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diberitakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, tetapi ini adalah pemberontakan yang kita lakukan kepada Allah. Itu adalah dosa. Jadi mulai dari pasal yang pertama, Yesaya mengingatkan kepada jemaat Israel, kepada orang-orang yang ada di Yehuda, mengatakan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita sudah tahu, saudara-saudara, konsekuensinya. Ketika ada pemberontakan, ada dosa, maka pada saat yang bersamaan juga ada hukuman dari Allah. Hukuman kepada orang Israel. Pertama-tama Allah membawa bangsa Asyur pertama-tama
untuk menghukum mereka. Bangsa Asyur datang pada tahun 722 sebelum Masehi dan membawa orang-orang yang ada di utara, orang-orang Israel kita sebutnya, untuk masuk ke dalam pembuangan di Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan harusnya, saudara-saudara, kerajaan di selatan, yang pada waktu itu sudah terpecah, pada waktu itu kerajaan di selatan seharusnya sudah bisa melihat bahwa kerajaan di utara berdosa dan mereka pada akhirnya dihukum masuk ke dalam pembuangan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kerajaan di selatan terus berdosa, tidak pernah belajar, boleh dikatakan, dari apa yang terjadi di kerajaan utara, dan pada akhirnya Yesaya menegur dan mengingatkan mereka dan mengatakan bahwa akan ada hukuman yang terjadi apabila kamu terus berdosa dan kamu tidak datang untuk bertobat kepada Allah. Nah, di tengah-tengah pemberontakan kepada Allah tersebut ada sebuah pesan pengharapan, yaitu bagaimana mereka yang datang kepada Allah bertobat, Allah akan menerima mereka. Ini sebuah pengharapan, sebuah ketenangan, sebuah kesejukan sebetulnya di tengah-tengah marak porandanya pemberontakan mereka terhadap Allah. Contohnya di pasal 10 ayat 20 saya akan bacakan. Dikatakan di sini, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput dari antara keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbullah keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Di pasal 36 dan 37 dituliskan kehancuran dari kerajaan utara yang akan dikuasai oleh Asyur pada waktu itu, dan kerajaan selatan menyaksikan hal tersebut. Di pasal 38, kerajaan selatan melihat dengan jelas bagaimana kehancuran daripada kerajaan utara, dan mereka pun juga pada akhirnya di pasal 38 dihancurkan atau dikuasai oleh kerajaan yang baru yang bernama Babilonia. Pada waktu itu, di pasal 38 ada seorang raja di Yerusalem yang bernama Hizkia yang pada waktu itu sakit, dan Allah menyembuhkan raja ini. Dan luar biasa, Allah menyembuhkan raja ini dengan sebuah keajaiban. Dan pada waktu itu orang-orang dari Babilonia datang untuk mencari tahu kenapa atau bagaimana caranya Raja Hizkia itu disembuhkan. Dan luar biasa saudara-saudara, kedatangan mereka pada akhirnya menjadi persahabatan, dan persahabatan itu pada akhirnya juga menjadi sesuatu yang mematikan bagi kerajaan Yehuda. Mereka pada akhirnya dikuasai oleh kerajaan Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Inilah yang menjadi latar belakangnya, bahwa mereka dibawa ke pembuangan di Babilonia. Ini menjadi latar belakang dari Yesaya pasal yang ke-40. Oleh karena itu, sekarang kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-40, hal-hal apa saja yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, kepada Yesaya, sebagai sebuah janji bagi umat Allah. Ada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, kita akan melihat di pasal 40, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ini adalah saya sebut sebagai bagian yang saya namakan janji Allah. Di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bagian ini berbicara mengenai berita Injil, berita sukacita mengenai Allah. Pada waktu itu Allah berbicara kepada Nabi Yesaya, dia berbicara mengenai penghiburan. Ada 4 hal sebetulnya yang dia ingin ingatkan mengenai penghiburan tersebut. Hal yang pertama, saudara-saudara, yaitu bahwa mereka, umat Allah, itu adalah umat yang disayangi oleh Allah. Jadi mereka, walaupun mereka berdosa, mereka adalah tetap umat Allah. Di ayatnya yang pertama, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Yesaya 40 dikatakan apa? Ini ayatnya yang terkenal, dikatakan di sini, hiburkanlah umatku. Jadi walaupun pada waktu itu orang-orang Israel berdosa, Allah tetap memanggil mereka sebagai umatku, sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang telah ditebus
oleh Allah. Di sini katakan, engkau adalah umatku. Walaupun mereka tidak layak dipilih, tidak layak untuk dianggap sebagai umat Allah, tidak layak diselamatkan, tetapi Allah tetap memanggil mereka sebagai umatku. Oleh karena itu ingatlah, hiburkanlah hatimu. Karena apa? Karena engkau adalah umatku, kata Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Seringkali kalau kita punya anak, mungkin kita merasa bahwa anak kita mungkin suatu ketika memberontak atau mungkin nggak menurut dengan apa yang kita mau. Seringkali kita katakan, udahlah, lu jangan jadi anak gua lagi, begitu ya. Sudahlah, bosan mungkin saya jadi orang tua kamu lagi. Saudara-saudara, karena apa? Karena pemberontakan dari anak kita begitu besar, sehingga pada akhirnya kita capek, saudara-saudara, jadi orang tua. Atau mungkin anak yang bilang, sudahlah, saya nggak usah jadi anak papa mama lagi. Tetapi di sini Allah tidak pernah capek. Luar biasa, saudara-saudara. Dia tetap mengasihi kita. Walaupun orang Israel memberontak pada waktu itu, dia tetap katakan kepada orang Israel, engkau adalah umatku. Engkau adalah umat kesayanganku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu, hiburkanlah. Adalah datang sebuah penghiburan di dalam hatimu. Karena apa? Karena engkau adalah umatku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka memperoleh penghiburan ini? Karena dosa-dosa mereka telah dibayar oleh Allah. Perhatikan ayatnya yang kedua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Selama ada di pembuangan, selama puluhan tahun, mungkin sekitar 50-60 tahun, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Semua dosa mereka. Nggak ada lagi yang dipikirkan oleh Allah atau diingat oleh Allah, dosa mereka telah dihapus. Dan di pasal ke-53, kita nggak jelas kenapa tiba-tiba, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana dosa mereka dihapus dan bagaimana, saudara-saudara, Allah berjanji bahwa dia akan mengirimkan Mesias yang akan menebus mereka dengan penuh, dengan lunas, boleh dikatakan. Dan di pasal yang ke-40 ada sebuah restorasi di sini, sebuah pengharapan bagi umat Allah, ada sebuah penghiburan, ada sebuah comfort, ada sebuah kekuatan, saudara-saudara, yang mereka bisa peroleh, ada pengampunan. Ya, luar biasa ya, saudara-saudara, kalau misalnya kita pikirkan bagaimana Allah itu mau mengampuni saya. Di dalam Yesus Kristus, kita pun juga adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk diampuni. Tetapi Allah mengampuni kita. Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Allah mengasihi kita. Pada Natal ini, saudara-saudara, kalau misalnya ada satu hal yang kita harus syukuri, ialah bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Saudara-saudara, luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah bukannya Allah yang mengasihi, tetapi Allah juga adalah Allah yang bertindak di dalam pengampunan ini. Jadi dia bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi dia juga bertindak di dalam pengampunan ini. Dia akan mengembalikan orang Israel pada waktu itu ke tanah leluhur mereka. Dan Allah telah tiba dan dia siap untuk mengembalikan mereka ke tanah leluhur mereka. Walaupun mereka telah berdosa, mereka telah melanggar firman Tuhan, Allah katakan, aku mengampunimu dan aku akan mengembalikanmu ke tanah di mana engkau berasal. Mulai ayatnya yang ketiga dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap bukit-bukit, gunung-gunung harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sulit sekali untuk membayangkan hal ini. Mereka pikir Allah telah melupakan mereka. Dan dalam pengertian budaya Timur Tengah kuno, saudara-saudara, sangat mungkin kalau misalnya satu sosok Allah melupakan umatnya karena dosa yang dilakukan oleh umatnya. Allah sebetulnya bisa meninggalkan mereka. Tetapi apa yang terjadi di sini? Firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa Allah Israel tidak meninggalkan umatnya. Tidak meninggalkan umatnya.
Allah menjanjikan kemuliaannya untuk setiap orang yang mau datang kembali, bertobat, mengakui dosa-dosa mereka, untuk kembali datang dan merestorasi hubungannya dengan Allah. Allah menjanjikan hal tersebut. Ada sesuatu yang akan terjadi, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi dia bertindak di sini, di bagian yang ketiga. Di bagian yang keempat, saudara-saudara, kita melihat bahwa janji Allah ini dapat diandalkan. Firman Tuhan ini dapat diandalkan. Perhatikan ayat 8, dikatakan di sini, rumput boleh menjadi kering, bunga boleh menjadi layu, tetapi firman Allah kita adalah tetap untuk selama-lamanya. Manusia boleh usianya 70 tahun, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kita bisa saja membeli, kita mengumpulkan, kita mungkin menghargai hal-hal yang sifatnya duniawi, dalam arti mungkin beli TV atau beli rumah, beli mobil, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi saya perhatikan bahwa semuanya ini adalah sifatnya sementara. Kita nggak bisa, saudara-saudara, membawa ini ketika kita mati. Tetapi satu hal yang akan selalu sama, yang tidak berubah, yaitu ialah Tuhan di dalam firman-Nya. Firman tidak akan berubah. Firman akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang ialah bagaimana caranya kita meresponi hal tersebut. Ketika kita tahu bahwa Injil dari Allah, berita sukacita dari Allah telah datang kepada orang Israel, dan Allah telah menyatakannya dengan memberikan penghiburan, dengan memberikan pengampunan, dengan bertindak di dalam pengampunan tersebut, dan mengembalikan mereka dari tanah pembuangan menuju ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Lalu apa yang mereka harus lakukan? Itu pertanyaannya. Dan juga pertanyaan yang sama diberikan kepada kita. Kita sudah adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Kita sudah tahu pengampunan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah merasakan hal tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yesaya tentunya tidak meninggalkan kita, tetapi dia memberikan kepada kita apa yang harus dilakukan bagi kita. Perhatikan di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya di sini mengatakan bahwa ada sebuah berita sukacita yang harus kita bawa. Dikatakan di ayat 9, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan segala kekuatan dan datang dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi Yesaya katakan apa? Yesaya katakan, lihat Tuhan Allahmu. Itulah Allahmu. Jadi dia bukan hanya sekedar Allah yang gak kelihatan, Allah yang tidak bertindak, tetapi dia adalah Allah yang nyata, saudara-saudara. Lihat, kata Yesaya, itu Tuhan Allahmu. Dia telah datang, dan dia telah ada di tengah-tengah kita. Dan dia telah menyelamatkan engkau, dia telah mengampuni engkau. Sekarang apa yang kau katakan? Katakanlah hal tersebut kepada semua orang. Tuhan Allah yang disembah oleh kita, itu telah ada, telah tinggal di tengah-tengah kita. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kalau kita ingin mengatakan, apa sih sebetulnya yang saya harus lakukan ketika Natal ini? Tidak ada yang lain saudara-saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan, penebusan, adalah yang sudah mengalami juga janji, pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang saudara harus lakukan pada Natal ini, yaitu ialah bagaimana saudara keluar dan boleh mendeklarasikan di luar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lihat Tuhan Allahku, lihat Tuhan Allahku, dia sudah datang dan dia sudah datang sebagai manusia. Luar biasa saudara-saudara, kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, dia mengatakan apa? Bahwa Yesus itu telah datang ke dalam dunia dan tinggal di antara kita. Ini bukan sebuah kata tinggal tersebut, bukan hanya sebuah kata di mana dia tinggal di rumah saya untuk sementara waktu dan kemudian dia pergi. Tidak, saudara-saudara. Kata tinggal di sini adalah tinggal yang permanen, boleh dikatakan. Jadi, seperti orang Israel ketika mereka mengembara,
Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, mereka mengembara selama 40 tahun, mereka tinggal di satu tempat, dan mereka mendirikan kemah. Di sana mereka mendirikan kemah bukan hanya untuk 1-2 hari, tetapi mereka mendirikan kemah biasanya untuk cukup lama. Saudara-saudara, jadi di situ adalah kata yang sama. Tinggal tersebut adalah kata tinggal yang kita mengerti dengan lebih permanen. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Yesus tinggal di dalam hati kita. Dia sudah datang ke dalam kehidupan kita dan dia tinggal di dalam hati kita. Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita itulah Yesus yang harus kita beritakan. Seperti orang Israel disuruh oleh Yesaya untuk memberitahukan Tuhan Allah mereka di tengah-tengah keberadaan mereka, di tengah-tengah orang asing yang belum mengenal Tuhan Allah Yehova yang disembah oleh orang Israel. Mereka disuruh untuk membawa berita sukacita ini, bahwa Tuhan Allah telah datang dan tinggal di antara kita. Tuhan Allah telah datang di dalam Yesus Kristus dan tinggal di antara kita. Dia telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia bahkan melayani kita selama dia hidup. Dia bahkan mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Dan sekarang dia tinggal di dalam kita, di dalam rohnya, saudara-saudara. Itulah yang harus kita beritakan pada hari Natal ini. Seperti pesan yang diberikan oleh Yesaya kepada orang Israel. Pesan inilah juga diberikan kepada kita untuk kita membawa berita sukacita ini kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya saya nggak bisa ada di sana secara fisik, tetapi saya mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara, walaupun ini masih cukup awal. Semoga pada hari Natal ini saudara bisa mengerti Tuhan Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Supaya saudara bisa mengerti bahwa dia telah mengutus Yesus Kristus untuk datang lahir sebagai seorang bayi, melayani kita, mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara dia tinggal di dalam hati kita bersama-sama melalui rohnya. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. 1. Segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kian Jaya Holik dari Australian Fellowship of Evangelical Students dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua,
Tuhan Yesus memberkati. 2. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan minggu ini jam 4 sore dipimpin oleh Ibu Suryati, dan ada perubahan jadwal PA menjadi jam 19.30 pada setiap hari Kamis. Dengan perubahan ini maka diharapkan banyak jemaat yang dapat mengikutinya. Nanti linknya biasanya oleh Ibu Gea disampaikan kepada melalui WA di jemaat ya. Ketiga, laporan penerimaan persembahan Minggu 29 November 2020. Total penerimaan dari persembahan adalah sebesar Rp1.100.000. Tertera di layar perinciannya. Kemudian 4, nama-nama Panitia Natal 2020 dapat dilihat di slide. Ya, Panitia Natal. Yang kelima, jadwal kegiatan Natal dan Tahun Baru di Gereja Kristus Kartini Bogor. Seperti kita ketahui bahwa minggu ini kita masuk Minggu Advent kedua. Ya. Besok tanggal 7 Desember ada pelayanan kasih. Kemudian dilanjutkan tanggal 13 Minggu Advent ketiga, tanggal 20 Minggu Advent keempat, dan tanggal 23 Desember pembagian ucapan kasih Natal berupa kue dan gelas souvenir akan dibagikan kepada jemaat di rumahnya masing-masing. Tanggal 24 Desember, kebaktian malam Natal remaja dengan tema Love in Diversity, kasih di tengah perbedaan, dengan pembicara Saudara Bapak Endi Darmawan. Ibadah Natal keluarga, malam Natal keluarga, liturgi dan renungan akan dibagikan kepada jemaat sebagai panduan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tanggal 25 Desember, ibadah Natal, itu persembahan lagu dari Sekolah Minggu dan Wanita. Ya, seperti biasa, dan temanya berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Pembicaranya Penatua Khusus Sedih Hati Gea. Tanggal 27 Desember ibadah seperti biasa, ibadah Minggu. Tanggal 31 Desember ibadah malam Tahun Baru keluarga. Liturgi juga akan dibagikan ke jemaat masing-masing. Tanggal 1 Januari ibadah Tahun Baru, ibadah gereja ini akan diadakan on-site dengan jumlah terbatas. Mungkin nanti lebih lanjut akan diatur oleh panitia Natal dan Tahun Baru. Ya. Temanya berjalan dalam berkat Allah. Pembicaranya Pendeta Ruben Hutagalung. Lalu perjamuan kudus dan ada persembahan sulung pada tanggal 1 Januari. Itu demikian kegiatan daripada malam Tahun Baru, maksud saya Natal dan Tahun Baru tahun ini. Yang kelima terakhir adalah ibadah minggu ketiga tanggal 13 Desember 2020, temanya pengharapan di tengah pergumulan hidup, dilayani oleh Pendeta Emeritus Christian Yudono dari Gereja Kristus Cibinong. Demikian telah disampaikan penderitaan warta minggu ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan, di mana kami mengenali diri kami sebagai orang yang dikasihi. Meskipun berulang kami telah melakukan dosa di hadapan-Mu, tetapi Engkau Allah yang selalu menempatkan kami sebagai orang terkasih dan sebagai umat-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami sedemikian besar, dan ajar kami untuk terus menghargai kasih Allah, bukan justru menempatkannya dalam posisi yang murah, tetapi kami menempatkannya dalam posisi yang sangat mahal, sehingga kami tidak mampu membayarnya. Dan karena itu biarlah kasih Allah itu juga yang menjelma dalam setiap hidup kami dan mengalir dalam setiap tindakan kami, sehingga setiap orang yang melihat kami dapat menyaksikan sebuah deklarasi di dalam pribadi kami, bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang hadir,
Allah yang nyata di tengah-tengah pergumulan kehidupan manusiawi. Bapa, pada saat ini juga kami memohon pertolongan-Mu untuk Gereja Kristus Kartini di tempat ini. Dalam setiap kegiatan dan ibadah yang berlangsung, kami rindu Allah yang bekerja di tengah-tengahnya, sehingga setiap ibadah yang berlangsung di tempat ini bukan hanya sekedar rutinitas semata, tetapi merupakan sebuah perjumpaan yang indah antara Allah dan sesama, dan perjumpaan yang indah antara setiap jemaat Tuhan dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program yang kami akan lakukan, biarlah semuanya itu bisa dikerjakan dengan kerendahan hati, dengan kesehatian dan dengan komitmen yang kuat, dan selalu menempatkan bahwa kami mengerjakan itu bukan untuk sesama kami, bukan untuk manusia yang ada di sekitar kami, tetapi semata-mata untuk persembahan kami kepada Tuhan yang kami muliakan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Kami rindu biarlah Allah bekerja dalam setiap hal yang telah direncanakan, dan berkati panitia yang telah ada, biar juga bisa bekerja untuk bisa memberikan yang terbaik, dan setiap penata layan elemen yang bisa memberikan pelayanan, biarlah juga didorong oleh kekuatan ketulusan dan keikhlasan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Natal kami bukanlah Natal yang sia-sia, tetapi Natal kami adalah Natal yang dipenuhi dengan kasih, dan di dalamnya kami merayakan bagaimana Allah telah mengasihi kami. Bapa, kami juga berdoa dalam pergumulan kami sebagai sesama dalam situasi COVID saat ini. Sebagai manusia, kami mengalami dan sungguh merasakan dampak dari pandemi COVID yang saat ini berlangsung. Tuhan, berkenanlah menopang kami dengan hikmat-Mu. Berkenanlah membukakan jalan keluar bagi kami untuk menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID ini. Dan kami berdoa buat setiap jemaat yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi bergumul dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah usaha karena dampak dari COVID ini. Tuhan, tolong agar Engkau memberikan jalan keluar. Lebih daripada itu, kami juga memohon agar setiap kami yang terdampak, yang mendapatkan dampak dari COVID ini, tidak kehilangan harapan dan terus menaruh harapan kepada Tuhan yang selalu nyata dan hadir dalam setiap pengalaman kami. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa ini terus dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu yang memimpin setiap para pemimpin kami. Kiranya juga setiap elemen bangsa, anak-anak bangsa selalu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok dan pribadi, sehingga bangsa ini tetap memelihara nilai-nilai luhur, di mana saling menghargai satu dengan yang lain, dan saling menempatkan sesama yang berbeda dalam satu hubungan sebagai kekayaan dalam keperbedaan. Kami rindu Tuhan, doa kami ini didengarkan dan berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau menjawab bagi kami sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami untuk berdoa, yang berkata demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan ini bisa dilakukan yaitu dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini sebagaimana tertera di layar, dan juga tertera pada warta jemaat yang selalu dikirimkan oleh penatua. Dan juga persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan menyerahkannya kepada majelis dan menitipkan di kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja setiap hari kerja atau menyerahkannya pada saat ibadah mulai. Ayat persembahan dari 1 Tawarin 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Allah Bapa kami di surga, kembali hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, yang dibawakan oleh Pendeta Kian Jaya Holik. Sungguh menggugah kepada kami dan mengingatkan sekali lagi kepada kami orang berdosa ini, tapi Engkau tetap menganggap kami adalah umat-Mu. Dan Engkau bahkan telah tinggal di dalam hati kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Biarlah kami semua bisa mengamini dan meresponi dalam kehidupan kami sehari lepas sehari apa yang telah Engkau berikan kepada hidup kami ini. Demikian juga pada persembahan pada hari ini yang kami berikan dengan kerelaan hati kami. Biarlah ini juga bisa untuk memperjelas kerajaan-Mu yang ada di bumi ini ya Tuhan. Dan biarlah penatua di sini, pengurus di sini bisa mengelolanya dengan bijaksana, sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikian Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Jemaat sekalian, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi Kristus yang setia. Kita nyanyi Nafiri Rohani 306. Yang ketuk dan minta masuk, maulah sambut Tuhanku.
akan terlambat. Sediakan tempat baginya, turutlah perintahnya. Bukalah pintu hatimu agar masuk Tuhanku. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah selesai, saat teduh.